Halo, kembali lagi bersama saya. Kita semua tahu wine, tapi pernah nggak sih kamu pikir gimana caranya jus anggur biasa bisa berubah jadi minuman yang harganya bisa jutaan, bahkan puluhan juta rupiah sebotol? Apa sih yang sebenarnya terjadi di kebun anggur dan di dalam pabriknya? Dan gimana cara minumannya ini bisa jadi bisnis global senilai ribuan triliun rupiah? Di video sebelumnya kita udah bahas nih sejarah panjang wine. Nah, hari ini kita bakal jadi detektif industri. Kita akan bongkar tuntas semua rahasia dapurnya dan mulai sebutir anggur dipetik sampai jadi duit. Saya bakal ajak kamu tur virtual ke kebun anggur paling canggih, masuk ke pabrik wine modern dan ngintip data-data bisnis yang bakal bikin kamu longo. Dan yang paling penting, kita akan jawab pertanyaan keramat yang sering ditanyakan orang Indonesia. Kenapa sih harga wine di sini mahal banget? Ini bukan cuma soal minuman ya, ini soal sains, seni, ekonomi global, dan regulasi yang bikin ribet. Minta ampun. Jadi siapin diri kamu karena kita akan masuk ke dunia produksi dan bisnis wine yang jauh lebih seru dari yang kamu bayangin. Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk, kita lanjut tonton sampai habis ya. Oke, pertama-tama ada satu prinsip dasar yang harus kamu pegang. Great wine is first and foremost grown, not made. Artinya, wine yang enak itu lahirnya di kebun anggur, bukan di pabrik. Kualitas di dalam botol itu 90% ditentukan sama apa yang terjadi di kebun. Proses di pabrik itu tugasnya cuma buat nggak ngerusak kualitas super yang udah ada di buah anggurnya itu sendiri. Nah, proses ini dibagi menjadi dua. Vitikultur yaitu seni dan ilmu menanam anggur di kebun, dan vinifikasi yaitu proses mengubah anggur itu jadi wine di pabrik. Kita bedah satu-satu ya. Nah, vitikultur ini bukan sekedar nanam pohon terus nunggu panen. Vitikultur itu rumit banget. Semua dimulai dari milih lokasi. Para ahli harus menganalisis teroirnya, kombinasi dari iklim, jenis tanah, dan topografi buat nentuin varietas anggur apa yang paling cocok. Misalnya, lereng bukit sering jadi pilihan utama karena drainase airnya bagus dan bisa dapat paparan sinar matahari yang optimal. Setelah ditanam, ada siklus tahunan yang harus dijalani dengan presisi tinggi. Apa aja tuh? Di musim dingin, itu namanya fase tidur. Setelah panen, pohon anggur itu tidur atau dormant. Inilah waktunya buat pruning atau pemangkasan. Bayangin aja, kalau kita nih kayak potong rambut, cabang-cabang tua itu dipotong biar pohonnya bisa fokus ngasih nutrisi ke sedikit tunas yang bakal jadi buah super berkualitas di musim berikutnya. Makin sedikit buahnya, makin konsentrat rasanya. Berikutnya di musim semi atau fase pertumbuhan. Begitu suhu menghangat, muncullah bud break, tunas-tunas baru mulai keluar nih dari cabang. Inilah adalah momen paling deg-degan buat para petani. Karena kalau ada embun beku atau frost telat datang, tunas-tunas rapuh ini bisa rusak dan panen tahun itu bisa gagal total. Setelah itu muncullah bunga-bunga kecil yang nantinya akan jadi buah. Nah, berikutnya di musim panas itu disebut fase perkembangan buah. Bunga-bunga tadi berubah jadi buah anggur yang kecil, keras, dan hijau. Di fase ini ada yang namanya canopy management, yaitu mengatur posisi daun dan sulur. Tujuannya biar setiap tandan anggur dapat sinar matahari pas buat matang, tapi nggak sampai terbakar, dan juga dapat sirkulasi udara yang bagus biar nggak kena jamur. Momen paling dramatis di musim panas adalah veraison, yaitu saat anggur mulai berubah warna. Anggur merah berubah dari hijau ke ungu, anggur putih jadi lebih transparan dan kekuningan. Keren banget. Nah, di musim gugur itu musim panen. Ini adalah keputusan paling krusial dalam setahun. Kapan waktu yang tepat buat panen? Kalau terlalu cepat, anggurnya bisa bikin terlalu asam dan rasanya hijau kayak sayuran. Kalau kelamaan, gulanya bakal ketinggian, alkoholnya jadi super tinggi dan rasanya jadi kemanisan kayak selai. Makanya para ahli bakal bolak-balik tuh ke kebun, ngukur kadar gula, asam, dan yang paling penting nyicipin langsung buahnya. Seringkali proses panen dilakukan di malam hari atau dini hari saat suhu udara lagi dingin-dinginnya buat menjaga kesegaran buah. Oke, anggur kualitas super udah dipanen. Sekarang kita bawa ke pabrik, yaitu vinifikasi. Proses di sini bisa diibaratkan sebagai serangkaian keputusan yang nggak bisa diulang.
Setiap langkah akan membentuk karakter wine secara permanen. Langkah pertama, penghancuran atau crushing. Anggur yang baru datang disortir dulu. Yang jelek dibuang, terus biasanya anggur ini dimasukin ke mesin desteamer buat misahin buah dari tangkainya. Karena tangkai bisa bikin rasa pahit. Setelah itu buahnya dihancurin, di-crush buat mecahin kulitnya dan ngeluarin jusnya. Nah, campuran jus, kulit, biji, dan daging buah ini disebut must. Langkah berikutnya adalah fermentasi. Ini dia jantung dari proses pembuatan wine. Must tadi dimasukin ke dalam tangki besar. Ragi atau yeast sejenis jamur sel tunggal kemudian ditambahkan. Ragi ini akan memakan gula alami dalam jus anggur dan mengubahnya jadi dua hal, alkohol dan karbon dioksida. Proses ini bisa berlangsung dari 10 hari sampai sebulan lebih. Untuk wine merah dan beberapa wine putih yang rich, ada juga fermentasi kedua yang namanya malolactic fermentation. Di sini bakteri baik mengubah asam malat yang tajam jadi asam laktat yang lebih lembut dan creamy kayak di susu. Langkah ketiga itu klarifikasi. Setelah fermentasi wine itu keruh banget, isinya sisa-sisa ragi mati, serpihan buah dan protein. Biar jadi bening dan cantik pas dipotol, ada beberapa cara buat membersihinnya. Ada cara raking, itu cara yang paling kuno dan lembut. Wine didiamkan biar semua endapan turun ke dasar, terus cairan bening di atasnya dipindahin pelan-pelan ke wadah baru. Ada juga cara fining, nambahin agen penjernih kayak tanah liat bentonit atau bahkan putih telur ke dalam wine. Agen ini akan mengikat partikel-partikel keluh dan jadi berat dan tenggelam ke dasar, jadi lebih gampang dipisahin. Ada juga metode filtration. Wine-nya itu dilewatin lewat filter supaya halus buat nyaring semua partikel yang bikin keruh. Langkah berikutnya adalah pematangan atau aging. Sebagian wine bisa langsung dibotolin, tapi wine-wine hebat butuh sekolah dulu, alias proses pematangan atau aging buat melembutkan rasa dan mengembangkan aroma yang lebih kompleks. Tempatnya bisa di barel kayu oak. Ini bakal nambah aroma dan rasa khas kayak vanila, cengkeh, dan rempah-rempah ke wine. Pori-pori kayu juga ngasih sedikit paparan oksigen yang bikin tanin di red wine jadi lebih halus. Bisa juga tempatnya di tangki stainless steel. Ini kebalikannya, dipakai kalau tujuannya mau mempertahankan rasa buah yang segar dan murni tanpa ada tambahan rasa dari wadahnya. Langkah terakhir yaitu pembotolan. Wine yang udah jadi dimasukin ke dalam botol dengan sangat hati-hati biar enggak kena banyak oksigen. Biasanya ditambahin sedikit sulfur dioksida sebagai pengawet biar wine enggak gampang rusak. Dan voila, jadi sebotol wine yang siap dinikmati. Nah, kamu udah lihat kan betapa rumitnya bikin sebotol wine. Nah, kerumitan itu jugalah yang bikin minuman ini jadi industri global yang nilainya luar biasa. Kita nggak lagi ngomongin juta atau miliaran, tapi ribuan triliunan rupiah. Menurut data-data firma riset pasar, nilai pasar wine global di tahun 2023 sampai 2024 itu diperkirakan antara 336 sampai 515 miliar dolar Amerika. Itu setara dengan 5.000 sampai 8.000 triliun rupiah dan diprediksi bakal terus tumbuh. Tapi ada fenomena aneh yang lagi terjadi. Data dari Organisasi Internasional Anggur dan Wine nunjukin kalau volume konsumsi wine global itu justru lagi turun ke level terendah sejak tahun 1960-an. Lah, kok bisa konsumsi turun tapi nilai pasar naik? Jawabannya ada di satu kata kunci, premiumisasi. Artinya, orang-orang di seluruh dunia sekarang minum wine lebih sedikit, tapi wine yang mereka minum itu kualitasnya lebih bagus dan harganya lebih mahal. Jadi, pertumbuhan industri ini bukan lagi didorong oleh kuantitas, tapi kualitas dan gengsi. Nah, siapa aja nih pemain utamanya? Produsen terbesar di tahun 2024 nomor 1 itu Italia, disusul Prancis dan Spanyol, 3 raksasa Eropa. Sedangkan konsumen terbesarnya dengan dasar total volume, juaranya adalah Amerika Serikat, diikuti Prancis dan Italia. Dan konsumsi terbesar per kapitanya, yaitu dihitung per orangnya, juaranya bukan mereka. Yang paling gila minum wine per orang adalah Portugal. Mereka minum rata-rata 61 liter per orang per tahun. Jauh di atas Italia 42 liter dan Prancis 41 liter. Nah, selain premiumisasi tadi, ada tren-tren keren lain yang lagi mengubah wajah industri ini. Ada e-commerce. Pandemi mempercepat penjualan wine online. Ini bikin produsen-produsen kecil
bisa jual langsung ke konsumen di seluruh dunia tanpa lewat distributor, jadi untungnya lebih gede. Juga ada sustainability, konsumen makin peduli lingkungan, permintaan wine yang organik, biodinamik, atau diproduksi secara berkelanjutan meroket. Juga ada perubahan iklim, ini ancaman serius sekaligus peluang. Daerah klasik kayak Bordeaux mulai kepanasan, tapi di sisi lain daerah yang tadinya kedinginan kayak Inggris, Skandinavia, dan Kanada sekarang malah bisa nanam anggur berkualitas. Berikutnya juga ada inovasi yang gila. Buat narik minat Gen Z dan milenial, sekarang ada wine kalengan yang praktis. Dan juga kategori wine rendah alkohol atau bahkan tanpa alkohol yang lagi ngetren banget buat mereka yang sadar kesehatan. Nah, sekarang kita coba pulang kampung nih. Gimana dengan Indonesia? Pasar kita ini kecil, tapi tumbuhnya kenceng banget. Valuasinya diperkirakan bisa tembus 1,2 miliar dolar Amerika di tahun 2030. Didorong oleh pariwisata, terutama Bali ya, ekspatriat, dan juga kelas menengah urban yang gaya hidupnya makin ke barat-baratan. Nah, udah ada juga loh produsen-produsen lokal yang hebat, terutama di Bali, kayak Hatton Wines, Sababai Winery, dan Isola Wine. Keuntungan terbesar mereka nggak kena pajak impor gila-gilaan yang dikenain ke wine dari luar negeri. Nah, ini dia jawaban dari pertanyaan keramat kita. Kenapa wine impor di restoran atau supermarket harganya bisa 3-5 kali lipat lebih mahal dari harga di negara asalnya? Jawabannya adalah labirin regulasi dan pajak. Karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim, pemerintah sangat membatasi peredaran alkohol. Caranya lewat sistem pajak berlapis yang bikin pusing. Kalau sebotol wine mau masuk ke Indonesia secara legal, dia harus ngelewatin ini semua. 1. Bea masuk impor sekitar 5-20% dari nilai barang. 2. Cukai. Ini nih yang paling berat, dihitung berdasarkan kandungan alkohol dan volumenya. 3. PPN atau pajak pertambahan nilai, sekarang 11%. Dikenakan ke total nilai barang plus bea masuk plus cukai. Dan yang terakhir PPNBM, yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Bisa sampai 40% karena alkohol dianggap barang mewah. Semua pajak ini numpuk, belum lagi biaya logistik dan lisensi impor yang super ribet dan mahal. Ujung-ujungnya harga di rak jadi melambung tinggi. Inilah yang bikin wine impor jadi barang mewah di Indonesia. Sebelum saya tutup, ini ada beberapa fakta keren dari hal-hal yang berhubungan dengan produksi dan bisnis wine. Yang pertama, berapa banyak sih anggur dalam sebotol? Buat bikin kita satu botol wine ukuran 750 ml, rata-rata dibutuhkan 600-800 butir anggur. Bayangkan panennya sebanyak apa? Berikutnya, kudeta yang mengubah dunia. Pada tahun 1976 ada sebuah acara blind testing legendaris bernama Judgment of Paris. Di acara ini, para juri paling ahli dari Prancis secara buta mencicipi wine terbaik di Prancis, Bordeaux dan Burgundy, melawan wine dari California. Hasilnya mengejutkan. Wine California menang telak untuk kategori red dan white. Kejadian ini menghancurkan mitos kalau cuma Prancis yang bisa bikin wine hebat, dan langsung membuka pintu bagi wine dunia baru, New World, untuk diakui secara global. Well, gimana? Pusing tapi seru kan? Ternyata di balik segelas wine itu ada kerja keras para petani, kejeniusan para winemaker, dan perputaran uang yang luar biasa besar di seluruh dunia. Dan sekarang kamu juga tahu kenapa dompet kita harus bekerja lebih keras buat nikmatin wine impor di Indonesia. Saya pengen dengar pendapat kamu nih setelah tahu semua proses bisnisnya. Apa pandangan kamu soal sebotol wine sekarang? Atau mungkin ada fakta lain yang kamu tahu, langsung aja tumpahin semua di kolom komentar di bawah ini. Seperti biasa, kalau kamu ngerasa video ini nambah wawasan dan bikin kamu lebih pinter, jangan pelit-pelit buat tekan tombol like, pencet juga subscribe, dan nyalain loncengnya biar kamu juga jadi yang pertama tahu kalau ada video baru dari saya. Dan terakhir, share video ini ke teman-teman kamu biar mereka juga ikutan ngerti soal dunia wine yang kompleks. Makasih ya, sudah setia mendengarkan episode ini, jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya.